Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel Antas Delphi ya. Udah beberapa hari, seminggu kali ya tidak upload video nih, video tutorial. Mudah-mudahan kalian pada sehat selalu ya. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah ini file ya, read write ini file gitu. Apa sih ini file? Mungkin sebagian udah pada tahu ya, dan banyak yang sudah menggunakan. Jadi ini file itu maksudnya sebuah file yang digunakan untuk membuat settingan-settingan ya, informasi-informasi kayak gitu. Formatnya bebas, bisa .ini, bisa apa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya ke bahasannya. Nah, pertama-tama kita buat dulu sebuah filenya. Sebenarnya file ini bisa langsung dibuat secara runtime ataupun dibuat dulu secara manual ya. Kalau untuk settingan misalnya database itu biasanya dibuat dulu si filenya gitu, gitu. Contoh misalnya ini nama filenya setting.ini ya. Ini nah kayak gini ya. Nah, di dalam setting.ini di sini ada namanya apa ya? Ini sebutnya apa ya? Properti kalau nggak salah ya. Propertinya misalnya di sini setting. Terus di properti setting ini ada yang namanya segmen. Nah, ini bisa segmen atau properti ya. Terus di sini ada identitas. Misalnya kita mau bikin settingan database misalnya ya. Host kayak gini. Terus ini isinya, value-nya. Misal 127.0.0.1 host port 3306 ini misalnya. Ini contoh saja ya, misalnya user, password. Nah, kayak gini ini kosongin dulu ya. Atau kita isi misalnya user admin gitu ya. Ini password nanti kosongin dulu. Nah, ini nama filenya ya. Nah, terus setelah itu kita masuk ke ini lagi, ke project kan. Nah, sebelum mengcoding kita tambahkan dulu usersnya. Ini file ya, ini file. Nah, sistem ini file. Nah, tambahkan juga IO-util ya. Sistem IO-util. Mana sih? Sistem .IO-utils. Nah, kayak gini. Ini tambahkan dulu seperti itu ya. Oke. Nah, di variabel kita tambahkan juga misalnya path file ya. File path atau gitu udah. File path dia sebagai string. Oke. Seperti ini ya. Nah, terus di bagian home create kita definisikan dulu ya. Misalnya kita buat Android sama desktop ya. If definite Android. Nah, ini kalau untuk Android ya. Sebentar. Ini untuk Android, kita bikin juga untuk yang Windows ya. MS Windows. Nah, di sini didefinisikan file
file path yang kedua sama dengan tpath pakai yang combine atau yang mana ya? Tpath ini aja dulu lah ya. Tpath get dokumen tadi udah ada ya, get document. Cepat dokumen path tambah pathlim tambah, nah si nama itunya apa tadi, si setting dot ini ya. Nah ini untuk di bagian Android. Oke. Kalau di bagian desktop aplikasi desktop bukan pakai ini tapi extract file path param masih param 0 tambah string dot ini ya. Nah kayak gini. Ini kalau di Windows. Coba deh kita ini dulu cari tes dulu ya di Windows. Sebentar, saya testing dulu. Kalau di Windows, sebentar ini jalankan dulu. Oke, nah kalau di Windows visi file ininya kita satukan dulu dengan project.exe nya ini. Gitu. Oke, sebentar. Ini kita coba dulu alamatnya. Label 2 label 2 dot caption dot text 2 sama dengan file path. Nah coba kita ini alamatnya udah benar nggak belum sih ya? Right, ini Windows 3 setting dot ini ya. Oh ya, udah benar. Oke. Berarti kita bisa lanjutkan. Nah, kita di sini tambahkan sebuah edit box. Ini kita bikin 4 ya. Ini nggak bisa paste di situ, harus di sini nih. Apakah gara-gara menggunakan ini ya? Layout, jadi dia nggak bisa copy paste di dalam layout. Oke, terus tambahkan button ya, kita kasih captionnya simpan misalnya ini. Oke. Nah ini kan edit 1, edit 2, edit 3 nih. Kita untuk mengambil data yang ada di si setting dot ini, kita di sini aja ya, di on show aja ya. Nah, kita bikin variable my ini file atau ini file. Nah kayak gitu. Terus my ini itu sama dengan t ini file dot create file name filenya, berarti tadi yang file path gitu. Nah kayak gini. My ini dot disop ya atau pre. Nah terus untuk mengambil datanya yang mau dimasukkan ke edit 1, edit text 1 sama dengan my ini dot read string. Ini kan string ya, mau string mau integer silakan. Kalau ini integer ya,
Kalau string ini. Nah, ini section itu yang tadi yang setting ya, yang property setting. Terus identitasnya itu yang host. Terus defaultnya kita misal isikan kosong aja. Nah, ini untuk isi defaultnya ya. Nah, seperti ini nih. Nah, defaultnya seperti itu ya. Nah, ini setting host. Ini setting host. Default value-nya kosong. Nanti dia tetap yang diambil ini ya. Ini hanya kalau misalnya ininya tidak ada, misalnya data ini tidak ada, maka dia default-nya akan kosong. Misalnya si host ini nggak ada nih, maka default-nya dia ditampilkan di edit 1 ini adalah kosong. Terus yang selanjutnya ini edit 2, 3, 4 ya. Setting, terus apalagi tadi setting host port user dan password. Nah, ini bebas nih mau kalau misalnya ingin pakai red integer misalnya, pakai red integer, defaultnya misalnya ini kosong ya, jangan string tapi integer, jadi harusnya pilihnya 0 kayak gitu. Apa nih, equal string and integer. Karena dia set ininya teksnya itu sebagai string, ya di sini harus pakai int to str ya. Kalau ingin menampilkan sebagai integer ya. Tapi kalau ingin menampilkan sebagai string ya jangan red integer tapi red string. Karena ininya teks, dia sebagai teks ya pakainya string harusnya. Oke, kayak gitu. Oke, segini aja kita coba tes jalankan. Nah, maka dia akan muncul ya sini. Seperti ini. Oke, benar sama kan? Nah, set. Ini biasanya banyak yang menggunakan untuk setting apa gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang simpan. Untuk yang simpan ini kita copy saja yang ini. Mana ya tadi? Untuk menyimpan atau merubah data atau menyimpan ya. Nah, ini kita copy yang tadi, yang ininya kita ganti nih. Ininya hapus dulu, ininya dihapus. Kita akan meng-create ke filenya, ke file si ini di sini ya. Jadi ininya my_ini.write string ya. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi caranya kalau kita ingin meng-create, jadi ini di variabelnya dideskripsikan dulu, dibikin ini variabel, terus ini file.path ya, yang tadi di atas ya, ini nih ya. Ini nih, karena ini di window dijalankannya berarti dia ngambilnya yang ini ya, karena udah didefinisikan dulu. Nah, terus untuk meng-create-nya my_ini.write string kalau ingin sebagai string ya. Nah, ini apa sectionnya, setting, terus identitasnya kita host ya, kita mau merubah host. Nah, ini baru apa yang mau ditulis di sini nih. Ditulisnya tuh berdasarkan apa yang diketik di edit 1 misalnya .tag gitu ya. Nah, kayak gitu. Yang selanjutnya juga sama, my_ini.write string. Misalnya ini pengen write-nya sebagai integer, tinggal pilih integer. Terus setting
passport jangan itu aja, setting aja ya, karena nanti harus pakai int apa str to int nantinya ya, karena ininya edit 2-nya dia sebagai string ya. Oke, nanti lanjut lagi. Sebentar ya, ada yang telepon dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sempat ada yang telepon dulu. Ini apa ya? User ya. Ini user ngambil datanya dari edit 3. Ini password. Ngambil datanya dari edit 4. Oke. Enggak lama sih, ini simple banget ya tutorialnya ini. Cuman gini aja nih, set. Nah, tidak ada yang asik dalam video ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kan begini ya. Nah, kita misal mau ngedit ini 192, 168, 110 kayak gitu ya. Ini di 7 misalnya user admin 123. Nah, ini passwordnya. Password 12345. Nah, kayak gitu. Terus kita simpan. Set. Nah, jadi kita lihat di sini, maka akan rubah ya, teman-teman. Oke. Ini untuk yang di desktop. Nah, bagaimana kalau di Android-nya? Oke, untuk di Android kita masukkan dulu si file.ini-nya. Sini ya. Ini kan posisinya ini di debug ya. Ini setting aja, ini diatur ya, mau di rilis atau di debug. Harusnya di ini ya, di atau keduanya. Ini aja lah, di yang rilis aja ya. Nah, nanti kita pilihnya ini untuk konfigurasinya, nanti pilih yang rilis ya. Yang rilis. Tambahkan file setting.ini. Nah, mana nih? Kita cari. Nah, ini set. Nah, ininya remote path-nya kita ubah menjadi ini. Nah, set internal. Oke. Kita simpan. Nah, selanjutnya saya akan belum mencolokkan ini HP-nya nih. Ya. Oke. Tunggu sebentar kawan-kawan. Kita santai saja ya. Nah, udah muncul ya ini ya. Kita bisa. Oke, kita coba langsung ya. Kita langsung jalankan saja di run. Kita lihat apakah nanti ada error. Oke, teman-teman, langsung terbaca ya di sini. Di Android terbaca. Nah, misalnya kita mau setting ini sama kayak tadi. Misalnya passwordnya
admin 123. Nah, kayak gitu. Kalau merubah ini user admin 123. Nah, sama. Misalnya kayak gitu ya. Simpan. Udah. Oke, gitu aja teman-teman. Nggak repot. Ini sangat berguna sekali ya kalau misalnya kalian mau menyimpan settingan-settingan di dalam file ya, file konfigurasi filenya. Ini misalnya kan kalian mau nyeting kayak ini kan contohnya settingan database ya. Si kalian mau nyimpan konfigurasi IP sama port misalnya, jadi bisa menggunakan ini file ya. Kayak gitu. Mungkin mudah-mudahan paham ya maksudnya dari kegunaan ini file ini. Read-write ini file ini saya juga sering menggunakan seperti ini, sering digunakan ya saya juga untuk menyimpan settingan konfigurasi apa gitu. Mudah-mudahan kalian paham ya, ngerti tujuan, maksud dan tujuannya. Ya mungkin videonya singkat saja, biar kita cepet-cepet ke pembahasan yang lebih lanjut lagi ya. Karena saya bikin videonya masih yang standar-standar aja, yang masih ya nggak rumit-rumit ya, belum ke CRUD dan lainnya gitu. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Bantu dukung channel ini biar tetap lebih baik lagi ya. Terus kasih juga masukan-masukan apa yang harus saya bahas di video ini ya, untuk saling berbagi ya. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya.